Bugis, suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari dataran Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi atau Bugis merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Desa Tumpugi. Ketika rakyat Lhasa Tumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi, atau orang-orang atau pengikut dari Lhasa Tumpugi. Lhasa Tumpugi adalah ayah dari Gwe Chudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Sauri Gading. Sauri Gading sendiri adalah suami dari Gwe Chudai dan melahirkan beberapa anak, termasuk Lagaligo, yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman pilio. Saru Gading Opunawari, atau yang dipertuan di Wari, adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra Ila Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sauri Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luo, Kaili Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi, seperti Buton. Komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luo, Bone, Wajo, Sopeng, Supat, Sawito, Sidenreng dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luo, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinerang, Sinjai, Maros, Pangkat dan Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai Maros, dan Pangkajenek Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinerang. Kerajaan Luo adalah kerajaan yang dianggap tertua, bersama kerajaan Cina yang kelak menjadi pemana, dan siang daerah di Pangkajenik Kepulauan. Masa kerajaan-kerajaan Bone, di daerah Bone, terjadi kekacauan selama 7 generasi, yang kemudian muncul seorang tumanurung yang dikenal menurungi Rimatajan. 7 raja-raja kecil melantik menurungi Rimatajan sebagai raja mereka, dengan nama Arumpone, dan mereka menjadi dewan legislatif, yang dikenal dengan istilah Adepitue. Kerajaan Makassar di abad ke-12-13 dan ke-14 berdiri Kerajaan Goa Sopeng, Bone dan Wajo, yang diawali dengan krisis sosial, di mana orang saling memangsa. Kerajaan Makassar kemudian terpecah menjadi 2, Goa dan Talo, tetapi dalam perkembangannya, kerajaan kembar ini kembali menyatu menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan Sopeng di saat terjadi kekacauan. Di Sopeng muncul 2 orang Tomanurung. Pertama seorang wanita yang dikenal dengan nama Menurung Ngeri Guari, kemudian memerintah Sopeng Riaja. Dan kedua seorang laki-laki yang bernama Lata Mamala, Menuruni Ri Sekanili, yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya 2 kerajaan kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng. Kerajaan Wajo. Sementara Kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar Danau Lampulungan, yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Puang Ngeri Lampulung. Sepeninggal beliau, komune tersebut berpindah ke Boli, yang dipimpin oleh seorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Datanglah Lapauke, seorang pangeran dari kerajaan Cina Pamana, beberapa lama setelahnya, kemudian membangun kerajaan Kinotabe. Selama 5 generasi, kerajaan ini bubar dan terbentuk Kerajaan Wajo.
Konflik antara kerajaan pada abad ke-15, ketika kerajaan Goa dan Bone mulai menguat, dan Sopong serta Wajo mulai muncul, maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan-kerajaan. Bone memperluas wilayahnya, sehingga bertemu dengan wilayah Goa di Bulukumba. Sementara di utara, Bone bertemu Luwu di Sungai Walanai, sedangkan Wajo perlahan juga melakukan perluasan wilayah. Sementara Sopeng memperluas ke arah barat sampai di Baru. Perang antara Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone, dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Walanai adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Wajo dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidenreng, sehingga wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Wajo melalui penaklukan ataupun penggabungan. Wajo kemudian bergesek dengan Bone. Invasi Goa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Goa, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng membuat aliansi yang disebut Telum Potsu'e. Penyebaran Islam. Pada awal abad ke-17, datang penyiar agama Islam dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Mereka adalah Abdul Makmun atau Datuk Ribandang yang mengislamkan Goa dan Talo, Sulaiman atau Datuk Fatiman menyebarkan Islam di Luwu, dan Nurdin Aryani atau Datuk Ritirul yang menyiarkan Islam di Bulukumba. Kolonialisme Belanda pertengahan abad ke-17, terjadi persaingan yang tajam antara Goa dengan VOC, sehingga terjadi beberapa kali pertempuran, sementara Arung Poni ditahan di Goa, dan mengakibatkan terjadinya perlawanan yang dipimpin Latenri Tata dan serang Arung Palaka. Arung Palaka didukung oleh Turatea, kerajaan kecil Makassar, yang tidak sudi berada di bawah Goa, sementara Sultan Hasanuddin didukung oleh menantunya. Perang yang dahsyat mengakibatkan Benteng Sombo Opu luluh lantak. Kekalahan ini mengakibatkan ditandatanganinya Perjanjian Bunghaya yang merugikan kerajaan Goa. Pernikahan Lapatahu dengan Putri Datu Luwu, Datu Sopeng, dan Somba Goa adalah sebuah proses rekonsiliasi atas konflik di Jazirah Sulawesi Selatan. Setelah itu, tidak ada lagi perang yang besar, sampai kemudian di tahun 1905 sampai tahun 1906. Setelah perlawanan Sultan Husain, Karang Lembang Parang, dan Lapawawoi Karang Sigeri Arumpone dipadamkan, maka masyarakat Bugis Makassar baru bisa betul-betul ditaklukkan Belanda. Kosongnya kepemimpinan lokal mengakibatkan Belanda menerbitkan Verklaring, yaitu perjanjian pendet tentang pengangkatan raja sebagai pemulihan kondisi kerajaan yang kosong. Setelah penaklukan, kerajaan tidak lagi berdaulat, tapi hanya sekedar perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sampai kemudian muncul Jepang menggeser Belanda, hingga berdirinya NKRI. Masa kemerdekaan, para raja-raja di Nusantara bersepakat membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI. Pada tahun 1950 sampai tahun 1960-an, Indonesia khususnya Sulawesi Selatan disibukkan dengan pemberontakan di ITE. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak orang Bugis meninggalkan kampung halamannya.